Ya, saya klarifikasi sebentar. Sebenarnya laporan ini awalnya di Mabes Polri ya. Cuma Mabes Polri limpahkan ke Polda Metro Jaya ya, terkait dengan korban daripada UMKM ini. Nah, tentu tim saya melaporkan, lalu kemudian beberapa hari kemarin pihak penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memanggil ya terkait pelapor dan saksi pelapor. Apa tujuannya? Ini pemanggilan ini semua sudah mengarah kepada penyelidikan dan masuk pada pintu penyidikan. Ya. Agar si Sanjay nanti bisa dipanggil. Ini kepentingannya. Nah, makanya kemarin pelapor, saksi-saksi pelapor sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya dan diyakini secara konstruksi hukumnya bahwa ini berat sekali buat Sanjay. Saya kasih tahu. Ya, ini kemungkinan besar saya pastikan Sanjay akan jadi tersangka. Itu siap-siap saja. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini bukti laporannya, ya. Ini LP-nya, ya. Ini terkait penipuan, pencucian uang. Wah, ini luar biasa. Nanti siap-siap saja. Sanjay bukan orang hukum, ya. Kita orang hukum ini yang mengerti. Dalam KUHP, kalau tidak punya alat bukti yang cukup, maka laporan itu tidak akan diterima. Nah, ini harus dipahami dulu oleh kawan-kawan ya. Jadi karena laporan klien saya ini memenuhi unsur yang cukup untuk bisa melaporkan seseorang, itulah sampai hari ini proses penyelidikan ya berjalan dengan baik dan saya rasa cepat. Saya terima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Bapak Kapolda, ya. Ini betul-betul demi kemaslahatan rakyat, demi kemaslahatan publik, ya, demi menjawab kegalauan daripada rakyat Indonesia atas dugaan sekelompok orang yang melakukan investasi bodong. Nah, ini harus diselesaikan secara baik oleh hukum. Saya atensi baik terhadap Bapak Kapolda dan mohon ke depannya ini betul-betul ditindaklanjuti dan didapatkan betul-betul siapa tersangkanya dalam kejahatan investasi ini. Jadi seperti itu. Ya, karena Sanjay ini seorang pengusaha asal India kan melakukan satu iming-iming atau memberikan angin surga kepada rakyat Indonesia untuk dengan kalimat bisnis tadi top up, hadiahnya mobil, hadiahnya umroh, hadiahnya uang, ya toh, di PT Memiles itu. Lalu kemudian berlapis orang itu, diminta orang ini, satu orang harus membawa beberapa puluh orang. Berlipat itu uang, dikumpulkan, lalu dibayarkan ke PT Memiles yang milik Sanjay ini. Satu pun janjinya dia tadi untuk hadiah top up-nya tadi, sampai hari ini tidak ada yang terwujud. Artinya apa? Ini kan ada rangkaian kebohongan yang dibuat. Lalu kemudian kita duga sangat keras dialihkan uang itu, membangun perusahaan-perusahaan baru dengan cara yang sama. Nah, itu dimasuknya TPPU, pencucian uang, hasil kejahatan di sana. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama, bahwa rangkaian penipuan yang dilakukan dalam ruang bisnis ya, dalam wilayah bisnis dia,
Lalu kemudian dia tidak ada konsistennya di sana. Ya. Uang itu sekalipun ada tadi persoalan lain yang ada di Jawa Timur itu bukan berarti persoalan yang ada di sini. Jadi persoalan wilayah yang berbeda, lokus deliktinya pun berbeda. Makanya jangan campur adukan persoalan putusan yang dimaksud siapa dan siapa itu. Ini persoalan peristiwa hukum yang baru dan yang berbeda. Tentu semua hukum akan ditegakkan secara lurus. Jadi seperti itu, Mas. Ya, saya percaya bahwa di negeri ini selalu saya katakan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Jadi kalau setiap warga negara melakukan satu kejahatan dalam ruang pidana, itu tidak bisa kita sulap menjadi tidak jadi tersangka, tidak jadi terpidana dan seterusnya. Makanya saya katakan sama Sanjay, jangan main-main dengan hukum. Indonesia ketika rakyatnya tersakiti, maka panglima hukumnya, maka penegak hukumnya, khususnya seperti saya, mesti hadir itu. Ya, saya nggak peduli, saya tegak lurus. Ya, unsurnya sudah saya temukan. Ya, dan saya minta kepada Sanjay harus konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan melakukan cipta kondisi macam-macam ya. Saya tahu lah itu strategi murahan itu. Ya, kalau misalkan membangun cipta kondisi opini di sana, di sini untuk mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau bagi saya kacamata kuda, jalan tegak lurus dan hukum mesti ditegakkan sampai dunia itu runtuh. Itu prinsip saya. Jadi orang cerdas itu akan menjawab begini, legal atau ilegalnya satu tindakan seseorang itu hukum yang menilai, bukan Sanjay. Ya, Sanjay itu sedang kita buru dalam ruang hukum. Ya, nggak bisa dikatakan itu. Saya berangkat dari kantor hukum saya akan memberikan satu prinsip dan keilmuan tentang bagaimana cara melakukan dalam ruang tindak tanduk tadi. Anak-anak kemarin tim saya dengan teman-teman yang tadi korban UMKM, Bu Ida dan kawan-kawan melakukan satu penyampaian aspirasi di depan umum. Itu kan dilindungi undang-undang. Bahkan di atas konstitusional pun dilindungi. Nggak ada yang bisa larang itu. Dan itu pun sudah dilakukan secara prosedur. Pihak kepolisian diberitahu berapa kekuatannya, ya, di mana sifat ilegalnya. Suruh dulu nanti, kalau mau duduk 1 jam nanti saya ajarin itu Sanjay masalah soal ini. Nah, ini kan hanya bagian daripada melemahkan orang. Jadi Sanjay itu pikir bahwa orang Indonesia banyak bodoh ini, anak-anak. Jadi anak-anak anggota yang tadi merasa ditipu olehnya, ini masih dianggap bahwa anak-anak itu masih murahan terus cara berpikirnya, dipikirnya orang bodoh terus. Jadi janganlah ciptakan kondisi seperti itu. Apalagi tadi saya dengar dari pertanyaan Mas tadi bahwa ada pengancaman di dalam WA group segala macam. Wah, itu nanti jangan sampai berkembang masalahnya. Karena nanti kita akan lakukan tindakan hukum, ya. Itu kalau dia terus melakukan pengancaman secara sepihak seperti itu, maka nanti kita bisa laporkan 335, 368, 369 dan seterusnya. Bahkan di pasal 29 ya, terus 28 juga di Undang-Undang ITE kita akan laporkan itu. Apalagi dia membangun kebohongan di sana. Setiap orang dengan sengaja, ya tanpa hak loh, ya, menyebarkan berita bohong, ya, itu merugikan konsumen, merugikan orang dalam ruang tadi sistem elektronik. Itu lumayan tuntutannya nanti di atas 6 tahun. Makanya saya bilang tadi, saya minta sama Sanjay fokus untuk
menghadapi persoalan yang kita laporkan ya di Mabes Polri ya yang sekarang sedang berjalan. Apa susahnya? Tunjukkan itikat baik. Satu kalimat saya untuk mengatakan orang yang jahat itu pasti sering melakukan dalil pembenaran. Karena siapa yang sering melakukan pembenaran sesungguhnya dia pelakunya. Nah, jangan sampai ke sana arahnya Sanjay itu. Terima kasih. Ya itu kan menurut dia. Kan nanti melalui proses hukum, hukum tuh punya keyakinan tersendiri, dia punya protap, punya konstruksi yang benar. Jadi silakan aja secara sepihak menganggap itu. Nah kalau kami menganggap bahwa ini betul-betul penipuan, penggelapan dan pencucian uang, clear, itu yang dilaporkan. Dan itu sudah diterima di Mabes Polri. Tinggal ngikutin aja prosesnya. Sebagai warga negara yang baik, kalau Sanjay warga negara Indonesia enggak dia itu. Dia ikuti instrumen penegakan hukum yang ada tanpa harus tadi membangun cipta kondisi di sisi lain. Pokoknya ikutin proses hukum yang benar. Jadi jangan coba-coba, karena ini saya udah laporkan ke PPATK, saya laporkan ke KPK, jangan coba-coba. Ya, mau main kanan kiri, ya, mau main di ruang yang gelap, nah, tambah bawa masalah. Sudah saya cengkram semua itu. Ini demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Ya, ini tambah baik ya. Karena ini kan sudah membangun kepercayaan diri para korban-korban itu. Karena saya para korban ini memang dibuat pada ruang yang sempit. Krisis kepercayaan kepada lawyer selama ini luar biasa. Karena selalu kalah dan Sanjay selalu menang. Kan begitu dengan cara yang dilakukannya itu. Nah tapi dengan apa yang kita lakukan hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini kan memupuk kembali daripada kepercayaan tadi para orang-orang yang tadi sudah mengalami krisis keyakinan terhadap hukum itu. Bahwa siapa yang kuat itu yang menang, bukan bicara kebenaran. Tapi saya ingin meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Walaupun selama ini sering disalahkan karena banyak uang, karena banyak kepentingan, karena banyak sogokan dan seterusnya. Sepanjang saya berdiri di atas kebenaran, tidak bisa disogok, ya. Saya juga tidak mau berkedip-kedip dengan siapapun, ya, di sisi sudut mata kiri dan kanan saya, ya hukum tetap harus berdiri seperti itu. Ya, saya harap ini game over buat dia, karena rakyat ini perlu dibersihkan dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan di negeri ini. Ini kan saya sudah beberapa kali menangani persoalan investasi bodong. Ini rata-rata orang yang datang dari luar negeri semua. Jadi modal intelektual katanya, modal sistem yang katanya ya profesional seperti itu, padahal ujungnya kita ditipu. Rakyat Indonesia yang menjadi problem. Makanya saya bilang terlalu tidak cekatan ya para penegak hukum kita selama ini. Pejabat kita, kementerian kita, bahkan pejabat-pejabat kita tidak mampu memberikan ruang keadilan yang baik ya sebagaimana perintah konstitusi dan sumpah jabatannya. Ini yang jadi masalah. Jadi rakyat berteriak aja itu tidak didengar. Kan itu persoalannya itu. Seharusnya ketika rakyat berteriak, pejabat tadi yang dibiayai oleh negara, yang sumpah jabatannya itu bekerja atas nama rohnya rakyat konstitusional, ya. Jadi saya pikir harusnya dia yang datang menjemput rakyat yang sedang berteriak itu. Masa lawyer kayak saya yang gak dibayar? Nah, tetapi itulah saya bilang ini satu catatan buat kita untuk menyadarkan kita sebagai penegak hukum. Karena lawyer itu bagi saya bukan penegak hukum, tapi pencari keadilan buat rakyat Indonesia. Nah maka saya harus carikan keadilan yang
setinggi-tingginya untuk rakyat ini, ya, walaupun harus berhadapan dengan siapapun. Jadi seperti itu. Ya, saya mau bilang sama teman-teman UMKM korban Mimiles, ya, korbannya Mr. Sanjay ini di seluruh Indonesia. Saya mau katakan satu, Anda jangan takut, Anda jangan malu, ya. Saya dengar tadi sudah mulai muncul beberapa puluh orang lagi untuk datang mengatakan bahwa ada kerugian sekian, hampir 1 miliar kurang lebih. Saya meminta kepada semuanya, bangun, jalan, berlari, rebut hak Anda, ya. Kita bersatu, jangan takut. Tidak ada siapapun, ya, yang merasa kebal hukum di negeri ini, ya. Apalagi si Sanjay ini kan, ya, warga negara Indonesia asal India ini perhatian. Saya juga minta kepada Pak Prabowo, ya, sumpah Presiden memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada rakyat di hadapan parlemen. Maka tolong ini dibuktikan, itu saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.